dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan saya kembali, Brother Ivan dari Tarekat Yemesa. Hari ini kita akan melihat apakah yang dimaksud dengan novena Natal dan antifon 7O dalam masa khusus persiapan Natal kita. Nah, mengikut apa yang didasarkan dalam gereja Katolik, novena Natal dipandang sebagai masa khusus atau masa yang sangat dirayakan dengan begitu khusyuk atau sangat meriah sekali. Karena dari tanggal 16 Desember hingga pada tanggal 24 Desember pagi, kita memasuki masa di mana kita diminta untuk merenungi dan mengenal kembali kehidupan kita terhadap misteri agung kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Memang secara eksplisit dikatakan dalam kompromi konferensi oleh Gereja Indonesia, ditetapkan bahwa novena Natal harusnya dirayakan pada tanggal 16 Desember di saat sore hari dan berakhir pada tanggal 24 Desember waktu pagi hari. Ini dikarenakan bahwa kita sedang memasuki masa-masa penantian, masa-masa inkarnasi yang sangat khas dan khusus. Karena di dalamnya juga kita akan melihat bersama ketujuh antifon O yang senantiasa diserukan oleh gereja-gereja timur dan juga gereja barat pada khususnya. Masa novena Natal ini dapat diisi dengan berbagai macam aksi, seperti renungan, bacaan-bacaan kitab suci yang berkaitan dengan persiapan Natal dan lain sebagainya. Untuk itu nanti saya akan memberikan semacam link atau dokumen lampiran untuk ibadat novena Natal seperti ini, ya, seperti ini. Nanti akan saya berikan di deskripsi di channel YouTube saya. Nah, sekarang kita beralih ke antifon 7O. Apakah yang dimaksud dengan antifon 7O? Antifon 7O ini berawal dari kebiasaan gereja Katolik, ritus yang lama, ritus dulu, ritus kuno, yang mengharuskan para imam atau klerus berdoa liturgi harian atau yang disebut dalam bahasa Inggris Liturgy of the Hour atau dalam bahasa Latinnya breviarium, yang walaupun dalam dulu pandangannya hanya diperuntukkan bagi para klerus dan biarawan-biarawati, namun pandangan gereja sekarang dalam Konsili Vatikan kedua bahwa awam juga boleh mendoakan breviar ini. Dengan demikian, alangkah baik dan kayanya kalau di masa-masa khusus, khususnya pada tanggal 17 hingga 23 Desember nanti, juga diadakan ibadah sore bersama-sama di gereja. Ya, kalau kita ketahui dalam keadaan kondisi sekarang, pandemi bisa dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi-aplikasi yang bisa membantu. Doa antifon 7O ini sangat indah dan dalam maknanya, sehingga seseorang yang dapat berdoa dengan bersama di dalam gereja yang didasarkan oleh sabda Tuhan dan dirayakan bersama dengan perayaan para santo dan santa yang dirayakan di liturgi gereja, memperkaya makna liturgis. Dalam masa Advent sendiri, 7 hari sebelum Natal yang dimulai tanggal 17 sampai 23 Desember untuk 7 antifon O ini didoakan dengan urutan sebagai berikut. 17 Desember dikenal dengan O Sapientia atau O Kebijaksanaan. 18 Desember ada O Adonai atau O Tuhan.
Tanggal 19 Desember ada O Radix JC atau O pangkal Isai. Tanggal 20 Desember ada O Clavis David atau O kunci Daud. Tanggal 21 Desember ada O Oriens atau bintang Fajar. Tanggal 22 Desember ada O Rex Gentium atau O Raja para Bangsa. Dan tanggal 23 Desember ada O Immanuel atau Immanuel. Ketujuh O ini semata-mata dimaksudkan dan kita dapat artikan kalau kita mengambil inisial terakhirnya dapat membentuk kalimat Latin yang berbunyi ero keras, yang berarti yakinlah besok saya akan datang. Jadi masa penantian dalam masa Advent ini yang dikaitkan dengan antifon ketujuh antifon O ini selalu dimantapkan, selalu ditunjukkan dengan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel sendiri. Apa makna liturgisnya dari ketujuh antifon O ini? Ketujuh antifon O ini selalu didasari pada kitab suci dan banyak sekali berbicara mengenai Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sendiri dikenal sebagai nabi terbesar dalam Perjanjian Lama. Nabi yang memberikan berita pembebasan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu juga berada dalam masa pembuangan. Bahwa di dalam keluh kesah mereka, bangsa Israel, Nabi Yesaya selalu menyerukan bahwa Immanuel akan datang. Sang pembebas akan datang untuk membebaskan bangsa dari masa-masa sulit. Lalu yang kedua, ketujuh antifon O ini mengingatkan kita akan kebudayaan gereja yang sangat-sangat kuno dan perlu dipertahankan. Dewasa ini tidak banyak lagi orang yang bisa mendoakan atau melaksanakan ketujuh antifon O ini, dan bahkan hanya di kalangan para biarawan-biarawati saja. Awam juga tidak banyak yang tahu mengenai hal ini. Maka dari itu perlu sekali bagi kita untuk mengenalkan budaya doa tradisi yang sangat sakral ini, sangat suci ini, terutama di tanggal-tanggal ini, agar kiranya kita dapat memahami secara teologis dan liturgis apa kelahiran Tuhan bagi diri saya sendiri dan bagi sesama. Maka dari itu, mari kita menghidupi kembali apa yang sudah ditradisikan oleh gereja Katolik khususnya, agar kiranya kita dapat memahami misteri inkarnasi penjelmaan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembahasan saya mengenai novena Natal dan ketujuh antifon O. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki masa novena Natal.